Halo pecinta film, selamat datang di BSD Movie Recap. Di awal film ini kita diperlihatkan setting tahun 80-90-an di mana Walt Disney bikin robot yang sempurna banget kayak manusia. Tinggal di charge doang dan bisa ngerjain apa yang kamu mau. Tapi lama-kelamaan mereka diperlakukan lebih-lebih dari budak zaman Romusa. Mereka sampai punya asosiasi pembela hak robot yang dipimpin sama Mr. Peanut. Karena semakin ditekan, mereka jadi sering marah dan demo. Banyak yang jadi agresif dan melawan aparat. Pihak manusia nurunin militer, tapi mereka baru sadar kalau robot-robot ini terlalu kuat dan pintar sehingga manusia kalah terus. Manusia nggak mau damai. Mereka harus menekan terus para robot karena mereka khawatir robot akan jadi penguasa bumi. Di sela-sela masa perang ini muncullah seorang anak muda jenius. Jenius banget, pokoknya sampai tes masuk pun selesai dengan cepat dan ditandain sama perusahaan-perusahaan teknologi. Dia adalah Christopher yang diperankan Woody Norman, adiknya Millie Bobby Brown yang di film ini namanya Michelle. Entah gimana timelinenya yang jelas, tapi di pertengahan perang ini apes banget nasib Michelle. Michelle kecelakaan karena mobilnya nabrak setelah menghindar dari rusa yang tiba-tiba nyebrang. Hanya Michelle yang berhasil selamat. Oleh seorang dokter misterius, ia diberitahu bahwa Christopher telah tewas. Begitu juga dengan orang tuanya. Selama masa penyembuhannya itu, Michelle lebih banyak fokus untuk penyembuhan dan move on dengan tinggal bersama orang tua baru angkatnya. Jadi nggak tahu detail peristiwa-peristiwa perang. Yang pasti manusia nemuin inovasi baru yang lebih canggih dari robot. Ethan Skate lewat perusahaan teknologinya bernama Sentry nemuin teknologi Neurocaster dan drone berjalan. Neurocaster bisa bikin otak kita multitasking. Kemampuan otak dan kesadaran kita dikirim ke jaringan milik Sentry pakai alat semacam helm. Jadi kita bisa ngegerakin drone berjalan yang kita inginkan sekaligus bisa main-main juga di alam virtual. Percobaan pertama Neurocaster dan drone berjalan langsung dipakai buat perang. Manusia langsung bisa menang dengan korban jiwa yang hampir nol. Kemenangan perang manusia itu membuat robot setuju untuk menandatangani fakta perdamaian. Karena kalau enggak, mereka bakal dihancurin. Mereka dipenjara dan diisolasi di suatu tempat terpencil. Sebut saja gurun penjara robot. Dengan teknologi Neurocaster dan drone berjalan Ethan Skate, manusia nggak butuh lagi robot yang berpikir mandiri. Teknologi inilah yang bikin kita ingat sama film Surrogate dan The Matrix. Mungkin IP lain juga ada yang ceritanya kayak gini. Tapi kisah ini menekankan kalau teknologi Neurocaster ini telah diminati oleh orang-orang karena robot yang berpikir mandiri bisa jadi ancaman. Sehingga pada akhirnya robot hanya jadi sampah. Misal yang nggak ngikutin tren kesal sama Neurocaster ini. Dampak sosialnya ngeri banget. Orang-orang jadi ketergantungan sama Neurocaster. Mereka nggak perlu lagi merhatiin penampilan atau ngerawat badan karena semua tugas bisa dilakukan oleh robot mereka. Bahkan pemerintah pun mewajibkan sekolah-sekolah untuk mengajarkan murid-muridnya menggunakan Neurocaster. Misal yang lebih suka pakai badannya sendiri buat melakukan kegiatan sehari-hari daripada pakai Neurocaster sampai dipanggil ke ruang kepala sekolah karena menolak menggunakan Neurocaster saat kelas pelajaran Neurocaster. Sepulangnya dari sekolah, dia tambah kesal lagi dengan kelakuan orang tua angkatnya. Dia mau ngerawat Michelle karena dia bakal dapat dana perawatan anak dari pemerintah. Di malam inilah petualangan Michelle dimulai. Ada robot nyasar yang masuk rumahnya. Michelle panik karena robot udah ditandain pemerintah kalau mereka nggak boleh lagi masuk kawasan manusia karena udah dianggap sebagai penjahat. Bapak angkatnya lagi sibuk tidur dan pikirannya yang lain lagi di Las Vegas. Sedangkan robot itu terus maksa masuk. Ternyata robot itu ngaku-ngaku sebagai adiknya Michelle. Saat robot itu berusaha ngasih buktinya, bapak angkatnya bangun. Dia marah-marah dan berusaha ngusir karena kalau ketahuan pemerintah si bapak bisa kena hukuman. Misal yang kasihan sama si robot dan penasaran akhirnya nyelamatin dirinya sekaligus ikut kabur dari sana pakai mobil bapak angkatnya. Si robot ini yang ngaku kalau dia adalah Christopher bilang kalau tubuhnya ada di suatu tempat dan masih hidup.
Itu berarti adiknya sedang dipakaikan Neurocaster dan entah bagaimana kesadarannya bisa nyasar ke robot ini. Di dalam mobil banyak dus bekas paket-paket barang gelap untuk bapak angkatnya dengan alamat kirim dari tempat penjara para robot. Isinya barang-barang elektronik yang di kehidupan film ini udah jadi antik dan langka. Tapi di kehidupan nyata adalah barang-barang elektronik produksi tahun 80 sampai 2000-an. Misal pun memutuskan untuk mencari penjual paket-paket ini karena orangnya pasti tahu petunjuk yang mengarah ke Christopher. Akhirnya Michelle dan robot Christopher bisa menemukan penjual barang-barang gelap tersebut. Mereka lagi di stasiun pom bensin dan truk besar yang datang punya nama toko yang sama dengan nama toko di box-box bapak angkatnya. Muncullah Kids yang diperankan Chris Pratt dan teman robotnya bernama Herman yang diperankan Anthony Mackie. Keduanya gagal bertransaksi dengan calon pembeli yang pakai robot Neurocaster. Saat mereka mau balik ke markas, Michelle dan Christopher nyusup ke truk mereka. Sayang sekali ternyata Michelle dan Kids jadi buruan polisi drone. Mereka berhasil diikuti sama Kolonel Bradbury, pahlawan masa perang robot yang sekarang bertugas menghancurkan robot yang melanggar fakta perdamaian. Disinilah petualangan sebenarnya Michelle dan Kids dimulai. Kids dan Herman terpaksa harus merelakan markas mereka hancur agar bisa lepas dari buruan Kolonel Bradbury sekaligus membantu Michelle dan robot Christopher mencari tubuh Christopher. Mereka harus bertualang ke surganya para robot yang berlokasi di tengah gurun pasir di mana para robot yang tersisa hidup dan berkumpul pasca perang dengan manusia. Robot-robot ini masih dipimpin oleh Mr. Peanut. Terungkap fakta menarik di balik mall yang digunakan sebagai tempat berlindung bagi para robot di film Electric State. Mall yang dibuka pada tahun 1965 dan dihancurkan pada tahun 2024 ini pernah digunakan dalam serial Loki, Cobra Kai, trilogi Fear Street, film Civil War, The Mule, dan Zombieland Double Tap. Di tempat inilah Michelle dapat petunjuk dari Mr. Peanut tentang dokter yang tahu tentang Christopher, bernama Dr. Amherst yang diperankan Ki-hei Kwan. Michelle dan Kids harus segera mencari Dr. Amherst sebelum Kolonel Bradbury dan pasukannya nemuin mereka. Singkat cerita mereka pun berhasil menemukan Dr. Amherst. Seperti yang kita tahu, Christopher sudah ditandai sama perusahaan teknologi karena kejeniusannya saat tes masuk kuliah. Dr. Amherst menjelaskan bahwa ketika Sentry tahu Christopher kecelakaan, mereka segera membawa Christopher untuk menggunakan otak jeniusnya untuk menjalankan server milik Sentry. Tanpa otak Christopher, para manusia tak akan bisa menikmati layanan Neurocaster yang super cepat dan tanpa delay. Tubuhnya yang dalam keadaan koma permanen berada di markas pusat Sentry. Mengetahui rahasia sebenarnya dari Sentry, pasukan robot setuju membantu Michelle dan Kids menyerang markas pusat sekaligus untuk menyelamatkan Christopher. Begitu Michelle menemukannya masih koma, dia masuk ke dalam jaringan Sentry menggunakan Neurocaster untuk bertemu dengan Christopher. Michelle berupaya mengajak Christopher pergi dari server Sentry, lalu bangun menggunakan tubuhnya. Tapi dia menolak. Christopher adalah inti dari jaringan Sentry, dan jaringan Sentry juga yang menyediakan tenaga agar tubuh Christopher tetap hidup. Keduanya tak bisa hidup jika salah satu dimatikan. Jika dia pergi, server Sentry akan mati total dan Neurocaster serta robot drone tak akan berfungsi sama sekali. Lagi pula tubuhnya juga sudah rusak. Mempertimbangkan dampak negatif Sentry terhadap kehidupan manusia di muka bumi di masa sekarang, Christopher meminta Michelle untuk memutus alat bantu kehidupannya agar Sentry mati sepenuhnya. Michelle dengan berat hati memenuhi permintaan terakhir adiknya. Dengan dicabutnya alat bantu kehidupan Christopher, setiap fasilitas Sentry di seluruh dunia pun akhirnya ditutup. Film ini ditutup dengan Michelle dan Kids yang kembali ke X alias surga para robot dengan robot-robot lainnya.
Disinilah mereka berjanji untuk membangun dunia baru, tempat robot dan manusia hidup berdampingan secara setara. Adegan terakhir menunjukkan bahwa robot Cosmo yang dikendalikan Christopher telah dibuang. Namun setelahnya kita melihat Cosmo berdiri yang menyiratkan bahwa pikiran Christopher bisa jadi masih ada. Menurut info yang beredar, revolusi robot di film ini terinspirasi oleh Perang Saudara Amerika karena para robot berjuang untuk kebebasan mereka. Gagasan tersebut tertuang dalam setiap aksi orasi Mr. Peanut, terutama ketika dia berhadapan dengan mantan sarsan militer yang menjadi pemburu bayaran. Sang pemburu bayaran bertanya kepada Mr. Peanut apakah kebebasan layak untuk diperjuangkan. Dan Mr. Peanut menjawab, kita harus hidup untuk mati. Jawaban itu bikin pemburu bayaran langsung ngebantuin Mr. Peanut. Robot-robot ini tersirat sebagai makhluk yang memiliki perasaan. Mereka adalah makhluk hidup, sama seperti manusia dan hewan. Tapi, berbeda dengan manusia dan hewan, mereka telah menemukan tujuan hidup tersendiri di muka bumi ini, sehingga bisa hidup berdampingan dengan makhluk lainnya. Uniknya di film ini sama sekali nggak ada penyebutan tentang AI. Mereka nggak ngebahas dengan detail bagaimana para robot ini bisa berkembang jadi makhluk hidup yang berakal, bisa memiliki perasaan, serta masing-masing punya karakter dan jati diri khas. Namun dengan tegas menyatakan bahwa otak manusia dan perasaannya lebih superior daripada kecerdasan buatan. Bagaimana menurutmu tentang film ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar.